Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rizky Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas toksikologi lingkungan dengan tema merkuri atau Hg. Di sini yang pertama ada sumber bahan kimia merkuri. Nah, merkuri ini adalah logam yang berbentuk cair pada suhu kamar dan mudah menguap. Merkuri ini memiliki warna keperakan dan merupakan satu dari 5 unsur yang berbentuk cair dalam suhu kamar serta mudah menguap. Dan merkuri ini banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Merkuri ini memiliki lambang yaitu Hg atau hidragirum, serta nama lainnya yaitu air raksa. Kemudian cara merkuri masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi metil merkuri ini dapat dibentuk oleh bakteri pada endapan dan air yang bersifat asam. Elemen merkuri mempunyai waktu tinggal yang relatif pendek pada tubuh manusia, tetapi senyawa metil merkuri terakumulasi di dalam tubuh 10 kali lebih lama. Nah, metil merkuri ini terakumulasi pada rantai makanan. Misalnya, merkuri bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan mengkonsumsi ikan yang hidup di perairan yang telah tercemar merkuri. Merkuri ini dapat dilepaskan ke atmosfer melalui berbagai kegiatan manusia, terutama seperti kegiatan pembakaran sampah rumah tangga, limbah industri, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Dan asap yang mengandung merkuri ini dapat ditransportasikan melalui udara dan mengendap di daratan maupun di air. Asap merkuri ini dapat dihisap melalui pernapasan, dan merkuri juga bisa masuk lewat kulit. Setelah diabsorpsi di jaringan, akan teroksidasi menjadi merkuri divalen atau Hg2+ yang dibantu oleh enzim katalase. Jadi, merkuri yang masuk lewat kulit ini biasanya merkuri yang terkandung di dalam kosmetik yang kita pakai. Kemudian pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri dapat berakibat yang pertama memperlambat pertumbuhan janin, yang kedua keguguran dan mandul, yang ketiga flek hitam pada kulit akan memucat, seakan pudar, dan bila pemakaian dihentikan, flek tersebut akan timbul kembali dan akan semakin bertambah parah. Kemudian memberikan efek rebound. Jadi, efek rebound ini adalah efek yang timbul berlawanan pada kulit akibat zat-zat berbahaya. Dan kulit akan menjadi gelap setelah pemakaian kosmetik dihentikan. Nah, dan bagi wajah yang tadinya bersih, lambat laun akan timbul flek yang sangat parah dan melebar. Kemudian dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, di sini ada toksikokinetik merkuri. Yang pertama ada absorpsi. Jadi merkuri masuk dalam tubuh terutama melalui paru-paru dalam bentuk uap dan debu. Jadi logam merkuri ini bila tertelan tidak dapat diserap oleh saluran cerna. Namun uapnya ini lebih berbahaya karena menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan otak. Yang kedua, distribusi. Metil merkuri terikat pada hemoglobin dan daya ikatnya yang tinggi pada hemoglobin janin berakibat pada tingginya kadar merkuri pada darah uri dibandingkan dengan darah ibunya. Yang ketiga, metabolisme. Metil merkuri dapat dimetabolisme menjadi merkuri anorganik oleh hati dan ginjal. Yang keempat, ekskresi. Metil merkuri dikeluarkan dari tubuh terutama melalui tinja sebagai merkuri anorganik. Dan metil merkuri juga dikeluarkan melalui ASI dengan kadar kira-kira 5% dari kadar dalam darah. Kemudian pengeluaran merkuri anorganik melalui eksalasi, ludah, dan keringat yang berasal dari metabolisme merkuri organik. Jadi merkuri ini juga memiliki dampak terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu efek fisiologis. Efek toksisitas merkuri terutama pada susunan saraf pusat atau SSP dan ginjal, di mana merkuri terakumulasi yang dapat menyebabkan kerusakan SSP dan ginjal, antara lain kehilangan daya ingat. Efek pada pertumbuhan, yaitu pada kerusakan janin dan terhadap pertumbuhan bayi. Nah, bayi yang dilahirkan dari ibu yang terpajan merkuri bisa menderita kerusakan otak dengan manifestasi yaitu retardasi mental. Retardasi mental ini biasa disebut dengan keterbelakangan mental, yaitu
gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata orang normal. Kemudian tuli atau gangguan pendengaran. Yang ketiga, penciutan lapangan pandang hingga buta. Kemudian mikrosefali dan cerebral palsy. Nah, mikrosefali ini yaitu kondisi ketika kepala bayi secara signifikan lebih kecil dari yang diharapkan. Dan cerebral palsy adalah kelumpuhan otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal. Kemudian gangguan menelan. Lalu efek yang lainnya yaitu pada sistem pernapasan dan pencernaan makanan dapat terjadi pada keracunan akut. Inhalasi dan elemental merkuri dapat mengakibatkan kerusakan berat dari jaringan paru, sedangkan keracunan makanan yang mengandung merkuri dapat menyebabkan kerusakan liver. Selain memiliki dampak terhadap kesehatan, merkuri ini juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Jadi, bahaya merkuri bagi lingkungan bisa berakibat pada ketidakseimbangan ekosistem. Merkuri yang terbuang ke sungai, pantai, atau badan air di sekitar industri akan mengkontaminasi ikan-ikan dan makhluk air lainnya termasuk ganggang dan tanaman air. Dan ikan-ikan kecil dan makhluk air lainnya mungkin akan dimakan oleh ikan-ikan atau hewan air yang lebih besar atau masuk dalam tubuh melalui insang. Nah, ikan-ikan dan hewan tersebut kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga manusia dapat mengumpulkan merkuri di dalam tubuhnya. Di sini ada upaya pengendalian merkuri. Yang pertama yaitu memilih teknik penggalian yang ramah lingkungan, yaitu menerapkan sistem pertambangan tertutup sehingga memperkecil keluarnya merkuri dari dalam tanah. Kemudian menggunakan teknologi pemrosesan batuan tambang yang tidak menggunakan merkuri, tetapi diganti dengan sianida atau menggunakan bioteknologi, yaitu proses pencucian menggunakan mikroba. Mikroorganisme yang banyak digunakan adalah Thiobacillus feroxidan. Lalu upaya pencegahan merkuri. Environmental Protection Agency atau EPA memuat beberapa rekomendasi untuk mencegah terjadinya pencemaran merkuri di lingkungan, yaitu pertama, pestisida alkil merkuri tidak boleh digunakan lagi. Kedua, penggunaan pestisida yang menggunakan komponen merkuri lainnya dibatasi untuk daerah-daerah tertentu. Ketiga, semua industri yang menggunakan merkuri harus membuang limbah industri dengan terlebih dahulu mengurangi jumlah merkurinya sampai batas normal. Di sini ada jurnal penelitian terkait. Merkuri sangat mudah terakumulasi dan mengendap. Logam berat merkuri mudah larut dan mengubah kestabilan dari bentuk karbonat menjadi hidroksida yang membentuk ikatan partikel pada perairan, kemudian mengendap membentuk lumpur. Harahap 1991. Li et al. 2010 menyebutkan bahwa metil merkuri di beras yang tumbuh dari sebuah wilayah pertambangan merkuri di Cina hadir sebagai bentuk kompleks yang memungkinkan pengangkutan metil merkuri di jaringan darah, otak, dan plasenta. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.